Helicopter. Get them out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Kang Rekap akan menceritakan film berjudul Hitman, Agent 47. Gimana alur cerita selanjutnya? Langsung saja kita putar filmnya, let's check it out. Alkisah dimulai saat sejarah mengatakan bahwa perang tidak pernah benar-benar berakhir. Pada Agustus tahun 1967, seorang ilmuwan bernama Litvenko memulai sebuah program rahasia bernama Agent Program. Tujuan program ini hanya satu, menciptakan mesin pembunuh sempurna, manusia tanpa emosi, tanpa rasa takut, tanpa penyesalan, dan tanpa rasa kemanusiaan. Setiap subjek yang berhasil akan diberi nama agent diikuti nomor urut, serta barcode yang dicap di belakang kepala mereka. Program itu akhirnya sukses menciptakan manusia mematikan. Namun keberhasilan tersebut justru membuat Litvenko merasa bersalah. Dia sadar bahwa dirinya telah menciptakan monster hidup. Karena itulah Litvenko memutuskan kabur dan menghilang bersama para agen ciptaannya. Sayangnya banyak pihak mulai menyadari betapa berharganya proyek tersebut. Berbagai organisasi mencoba menghidupkan kembali program agent. Namun semuanya gagal total. Akhirnya mereka memilih memburu Litvenko demi mendapatkan rahasia penelitian itu. Salah satu yang paling terobsesi adalah ilmuwan kejam bernama Del Riego. Secara tak terduga, dia menemukan petunjuk menuju Litvenko lewat seorang gadis muda bernama Katia. Dan ternyata Katia adalah putri kandung Litvenko sendiri. Cerita kemudian dimulai di markas Del Riego yang baru saja diretas seseorang. Del Riego langsung dipindahkan ke tempat persembunyian rahasia karena merasa serangan besar akan segera datang. Dan benar saja, orang yang meretas markas itu ternyata adalah Agent 47, mesin pembunuh legendaris yang selama ini dianggap menghilang. Kini Agent 47 bekerja untuk pihak misterius, dan misinya adalah mencari informasi tentang Katia. My heart stops. You need me. No. The information I require is in two places. Del Riego yang ketakutan akhirnya memberikan semua data yang diminta. Namun saat Agent 47 hendak pergi, Del Riego nekat menyerangnya dari belakang. Keputusan itu adalah keputusan yang langsung dia sesali. Berpindah ke Singapura, sebuah perusahaan bernama Sindikat Internasional mulai bergerak setelah mendengar kabar kemunculan Agent 47. Pemimpin mereka bernama Thomas segera memerintahkan anak buahnya untuk menemukan Katia lebih dulu sebelum Agent 47 berhasil mendapatkannya. Sementara itu di Jerman, Katia hidup sendirian sambil terus mencari keberadaan ayahnya yang telah lama hilang. Dia sama sekali tidak sadar kalau dirinya sedang diburu banyak pihak. Katia memiliki kemampuan aneh seperti cenayang. Dia bisa mendengar percakapan dari jarak jauh, melihat kejadian sebelum terjadi, bahkan menebak masa depan beberapa menit lebih awal. Kemampuan itu membuat hidupnya terasa kacau. Dia sampai rutin meminum obat penenang agar pikirannya tetap stabil. Suatu malam, Katia mendapatkan penglihatan tentang pria botak berdasi merah yang sedang menuju apartemennya. Merasa terancam, dia langsung kabur sebelum pria itu tiba. Dan benar saja, beberapa saat kemudian, Agent 47 datang ke tempat tersebut. Di stasiun kereta, Katia didatangi pria bernama John Smith yang mengaku ingin melindunginya. Karena tak punya pilihan lain, Katia akhirnya ikut bersamanya. Namun belum lama mereka pergi,
Agent 47 langsung muncul dan pertarungan brutal pun pecah di tengah rel kereta api. Where's the agent? He's right behind us. Move, move, move! We've been sent to protect us. John Smith sadar Agent 47 tidak akan berhenti mengejar mereka. Akhirnya dia membawa Katia masuk ke gedung kedutaan dan sengaja membuat keributan agar mereka diamankan petugas. Dia berpikir Agent 47 pasti tidak akan berani masuk. Tapi mereka salah besar. Dengan santainya, Agent 47 masuk ke gedung kedutaan sambil membawa senapan panjang tanpa sedikit pun berusaha bersembunyi. Dia bahkan duduk tenang di ruang interogasi sambil menaruh senjatanya di atas meja. Seorang petugas bernama Sanders mencoba mengintimidasinya. Namun Agent 47 malah memanfaatkan kelemahan Sanders dengan membahas keluarganya. Dalam hitungan detik, keadaan langsung berbalik. Sanders justru terkunci bersama Agent 47 di dalam ruangan. Do you love your children enough to die for them? Di sisi lain, John Smith berhasil kabur bersama Katia menggunakan mobil polisi. Sementara Agent 47 menyamar menjadi penjaga dan naik ke atap gedung. Dari sana, dia menembak Katia tepat di lengannya. They believe that you're the key to finding your father. Your father knows their weakness. He knows how to stop them. Ternyata peluru itu bukan untuk membunuhnya, melainkan pelacak agar Agent 47 selalu bisa mengetahui lokasi Katia. John Smith kemudian membawa Katia ke hotel dan menjelaskan bahwa dirinya bekerja untuk sindikat internasional. Dia mengaku ingin melindungi Katia dari Agent 47. John juga memberi beberapa petunjuk tentang Litvinenko, mulai dari penyakit kanker paru-paru, hobi merawat anggrek, hingga kemampuan berbahasa Asia. Semua petunjuk itu akhirnya mengarah ke suatu tempat, yaitu Singapura. Namun sebelum mereka bergerak, Agent 47 kembali muncul. Dia menembak John Smith dan membawa Katia pergi. Disinilah Agent 47 menjelaskan kebenaran sebenarnya. John Smith bukanlah penyelamat, melainkan orang yang ingin memanfaatkan Katia demi menemukan Litvinenko. Sementara Agent 47 justru ditugaskan untuk melindunginya. Agar Katia percaya, Agent 47 meminta gadis itu menggunakan kemampuan psikisnya saat menyentuh tangannya. Dan dari sanalah Katia melihat fakta mengejutkan. Ternyata dirinya dan Agent 47 berasal dari program eksperimen yang sama. Tak punya banyak waktu, Agent 47 mulai melatih Katia menggunakan kemampuannya. Bahkan dia memaksa Katia membebaskan diri sebelum mesin turbin pesawat menghancurkan tubuhnya. Belum selesai latihan, pasukan sindikat langsung menyerbu lokasi mereka. Agent 47 pun memperlihatkan cara bertarung brutal khasnya secara langsung di depan Katia. Di tengah kekacauan itu,
John Smith muncul kembali. Ternyata dia masih hidup karena tubuhnya sudah dimodifikasi menggunakan lapisan titanium cair di bawah kulitnya, membuat peluru hampir tidak bisa melukainya. Pertarungan sengit pun terjadi. Almost as good as you. Yeah? Pretty crazy, huh? Namun karena terlalu sibuk membanggakan dirinya dan meminta pengakuan dari Agent 47, John Smith justru memberi kesempatan bagi Katia untuk menembaknya. Setelah berhasil kabur, Katia akhirnya percaya sepenuhnya kepada Agent 47. Dia pun memberitahu lokasi ayahnya yang ada di Singapura. Sesampainya di Singapura, mereka harus menyamar karena seluruh kota diawasi sindikat melalui CCTV. Bahkan wajah Katia sempat tertangkap kamera saat memasuki mobil. Malam harinya, mereka menginap di hotel untuk memulihkan tenaga. Agent 47 tidur sambil duduk dengan 2 pistol di sampingnya. Sedangkan Katia yang penasaran malah membongkar kedua pistol itu. Dan ketika pasukan Thomas menyerang mendadak, Agent 47 sempat kerepotan karena kehilangan senjatanya. Don't ever do that again. Were they syndicate? No, freelance. Akhirnya, mereka berhasil menemukan Litvenko. Setelah bertahun-tahun berpisah, Katia bisa bertemu kembali dengan ayahnya. Litvenko mengungkap alasan kenapa dia meninggalkan Katia. Semua itu demi melindunginya. Karena formula DNA yang menciptakan agen sempurna ternyata ada di dalam tubuh Katia sendiri. Belum sempat berbicara lebih jauh, anak buah Thomas datang menyerang. Kejar-kejaran brutal pun terjadi di jalanan kota. More of you. One and two stay on, and three and... Straight ahead. Holy shit! I want this building sealed! Saat tiba di pusat kota, puluhan pasukan sindikat sudah menunggu. Mobil mereka ditembaki dan ditarik menggunakan kabel baja. Agent 47 akhirnya turun tangan dan menunjukkan aksi brutal tanpa ampun. Namun di tengah pelarian itu, kaki Litvenko tertembak. Dengan berat hati, Agent 47 terpaksa meninggalkannya. Sebelum berpisah, dia diam-diam memberikan inhaler kepada Litvenko, benda kecil yang nantinya menjadi penentu di akhir cerita. Litvenko kemudian dibawa ke markas sindikat untuk dipaksa mengungkap rahasia program agent. Thomas sendiri mulai kehilangan kesabaran dan turun langsung untuk menginterogasinya. Tak lama kemudian,
sebuah helikopter muncul di luar gedung. Katia sudah datang bersama Agent 47. Lewat sistem speaker gedung, Agent 47 mengungkapkan bahwa semua yang dicari Thomas sebenarnya ada di dalam DNA Katia. Kecerdasan, kemampuan fisik, hingga kekuatan psikis untuk menciptakan manusia sempurna semuanya ada pada Katia. Thomas yang panik langsung mencoba kabur menggunakan helikopter sambil membawa Litvenko sebagai sandera. Sementara Agent 47 menyamar menjadi petugas pemadam kebakaran untuk menyusup ke dalam gedung. Dan disinilah duel terakhir dimulai. Agent 47 melawan John Smith dalam pertarungan hidup dan mati. Dengan tubuh berlapis titanium, John Smith hampir mustahil untuk dikalahkan. Namun Agent 47 menemukan cara cerdas. Dia menggunakan kawat pengait untuk menyetrum John Smith hingga sistem listrik gedung kacau total. Setelah John Smith tumbang, Agent 47 dan Katia bekerja sama melumpuhkan seluruh penjaga yang tersisa. Di atap gedung, Thomas hampir berhasil kabur menggunakan helikopter. Tetapi ternyata inhaler yang diberikan Agent 47 kepada Litvenko bukanlah inhaler biasa, melainkan bom mini yang bisa diledakkan kapan saja. Demi menghentikan program Agent untuk selamanya, Litvenko akhirnya menekan inhaler tersebut dan ledakan besar pun terjadi. Setelah semuanya selesai, Agent 47 menelpon kliennya dan melaporkan bahwa Thomas sudah dilumpuhkan. Namun ternyata ada satu fakta mengejutkan lagi. Katia sebenarnya juga target yang harus dibunuh. Tetapi untuk pertama kalinya, Agent 47 memilih mengikuti hati nuraninya sendiri. Dia memutuskan melindungi Katia dan melawan orang-orang yang memperkejakannya. Tak punya pilihan lain, sang klien akhirnya mengirim agen baru untuk membunuh mereka. Dan saat agen itu muncul, karena pria tersebut memiliki wajah yang sangat mirip dengan Agent 47, tetapi namanya adalah Agent 40H, dan itu membuktikan bahwa masih ada banyak mesin pembunuh lain di luar sana. Dan film pun selesai. Gimana pendapat kalian tentang alur ceritanya? Bagaimanapun juga akan lebih seru jika kalian menonton langsung film selengkapnya di platform streaming kesayangan kalian masing-masing. Terima kasih banyak sudah nonton sampai akhir. Semoga terhibur dan mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Silahkan drop kritik membangun di kolom komentar. Jangan lupa like jika suka dan subscribe untuk rekap film menarik lainnya. Assalamualaikum and see you next time.